Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maisaro. Pada kesempatan kali ini, saya dan Rifani akan mewakili kelompok 3 untuk presentasi materi CTG atau kardiotokografi pada mata kuliah Teknologi Pelayanan Kebidanan. CTG yaitu metode elektronik untuk memantau kesejahteraan janin dalam kehamilan dan atau persalinan. Ini dilakukan untuk menilai apakah bayi merespon stimulus secara normal dan apakah bayi menerima cukup oksigen. Dalam CTG terdapat 3 hal yang akan dinilai, yaitu yang pertama denyut jantung janin, kemudian kontraksi rahim, yang ketiga gerakan janin. Yang dinilai adalah gambaran denyut jantung janin dalam hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Pada janin yang sehat, bergerak aktif dapat dilihat dengan peningkatan frekuensi denyut jantung janin. Sebaliknya, pada bayi yang kurang sehat, pergerakan janin tidak diikuti dengan peningkatan frekuensi denyut jantung janin. Indikasi ibu yaitu preeklamsi, ketuban pecah dini, diabetes mellitus, kehamilan lebih dari 40 minggu, valitikus cordis, asma bronchiale, incontabilitas rhesus, infeksi TORS, bekas SC, induksi atau akselerasi persalinan, persalinan preterm, hipotermi, perdarahan antepartum, dan lain-lain. Untuk indikasi janin yaitu pertumbuhan janin terhambat atau PJT, gerakan janin berkurang, suspek lilitan tali pusat, aritmia, bradikardi atau trakikardi janin, hidrofetalis, kelainan presentasi termasuk pasca versi luar, mekonium dalam ketuban, riwayat lahir mati, kehamilan ganda. Selanjutnya di sini ada syarat pemeriksaan kardiotokografi. Yang pertama, usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Yang kedua, ada persetujuan tindak medik dari pasien, bisa secara lisan. Yang ketiga, DJJ diketahui. Dan yang keempat, prosedur pemasangan alat dan pengisian data pada komputer sesuai dengan buku petunjuk yang ada dari pabrik. Selanjutnya di sini ada persiapan pasien. Persiapan pasien yang pertama, persetujuan tindak medik atau kita melakukan inform consent, seperti menjelaskan indikasi, cara pemeriksaan, dan kemungkinan hasil yang akan didapat setelah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ada persetujuan tindak medik ini dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien. Yang kedua ada kosongkan kandung kemih. Yang ketiga kita periksa kesadaran tanda-tanda vital ibu. Yang keempat, ibu tidur terlentang bila ada tanda-tanda infusiensi uteroplasenter atau gawat janin. Ibu dianjurkan untuk tidur miring ke kiri dan diberi oksigen sebanyak 4 liter per menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold untuk menentukan letak, presentasi, dan puntung maksimum DJJ. Kita hitung DJJ selama 1 menit. Bila ada his, dihitung sebelum dan segera setelah kontraksi berakhir. Selanjutnya, kita pasang transducer untuk tokometri di daerah fundus uteri dan DJJ di daerah puntung maksimum. Setelah itu, kita hidupkan komputer dan kardiotokograf. Lama perekaman adalah 30 menit, tergantung pada keadaan janin dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kita lakukan pencetakan hasil rekaman kardiotokografi. Lakukan dokumentasi data pada disket komputer. Selanjutnya kita matikan komputer dan mesin kardiotokografi, bersihkan dan rapikan alat kembali pada tempatnya, beritahu pada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai, dan yang terakhir, kita berikan hasil rekaman kardiotokografi kepada dokter penanggung jawab atau paramedik yang membantu untuk membacakan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Pasien ditidurkan secara santai semi-fowler 45 derajat miring ke kiri. Tekanan darah diukur setiap 10 menit dan dipasang kardio dan tokodinamometer. Frekuensi jantung janin dicatat selama 10 menit pertama supaya dicatat data dasar bunyi. Pemantauan tidak boleh kurang dari 30 menit. Bila pasien dalam keadaan puasa dan hasil pemantauan selama 30 menit tidak reaktif, pasien diberi larutan 100 gram gula oral dan dilakukan pemeriksaan ulang 2 jam kemudian. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan pagi hari setelah 2 jam sarapan. Selanjutnya, pemeriksaan NST ulang dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil NST secara individual. Cara membacanya,
Dikatakan reaktif apabila denyut jantung janin basal antara 120 sampai 160 kali per menit. Variabilitas denyut jantung 6 atau lebih per menit. Gerakan janin terutama gerakan multiple dan berjumlah 5 gerakan atau lebih dalam 20 menit. Reaksi denyut jantung terutama akselerasi pola omega pada NST yang reaktif berarti janin dalam keadaan sehat. Pemeriksaan diulang 1 minggu kemudian. Pada pasien diabetes mellitus tipe IDDM, pemeriksaan NST diulang tiap hari, tipe yang lain diulang setiap seminggu. Dikatakan tidak reaktif apabila denyut jantung basal 120 sampai 160 kali per menit, variabilitas kurang dari 6 denyut per menit, gerakan janin tidak ada atau kurang dari 5 gerakan dalam 20 menit, dan tidak ada akselerasi denyut jantung janin meskipun diberikan rangsangan dari luar. Sinusoidal bila ada osilasi yang persistennya pada denyut jantung janin asal, tidak ada gerakan janin, tidak terjadi akselerasi janin dalam keadaan bahaya, bila paru-paru janin matur, janin dilahirkan. Gambaran ini didapatkan pada keadaan isoimunisasi RH. Hasil pemeriksaan CTG disebut abnormal, baik reaktif ataupun non-reaktif, apabila ditemukan bradikardi, deselerasi 40 atau lebih di bawah, atau DJJ mencapai 90 detik per menit, yang lamanya 60 detik atau lebih. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.